Desa Sokong adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Selain memiliki potensi perkebunan dan pertanian, Desa Sokong juga kaya akan sejarah dan potensi budaya. Desa yang dikenal dengan tanaman endemik pohon dangar ini memiliki luas lahan sekitar 1.704 hektar. Berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Desa Medana di sebelah barat, Desa Tanjung dan Desa Tegalmaja di sebelah timur, dan Desa Teniga di sebelah selatan. Berdasarkan dari berbagai literatur pada tahun 1343, yaitu pada saat pengucapan Sumpah Amuk di Palapa, diutuslah Laksamana Empu Nala untuk mengadakan ekspedisi ke Pulau Lombok. Kemudian di tahun 1352 disusul kedatangan Mahapati Majapahit Gajah Mada menuju Bayan. Di sana Mahapati Gajah Mada mendirikan Kedatuan Bayan, melanjutkan perjalanan ke wilayah barat melewati akar-akar, lalu singgah di Penjor, Sokong, Gerung, Tanjung Teros hingga menyeberang ke Pulau Sumbawa. Dan jejak dari perjalanan Gajah Mada di Pulau Lombok inilah telah memunculkan 4 kedatuan, antara lain Kedatuan Bayan, Kedatuan Sokong, Kedatuan Pejanggi, dan Kedatuan Sulaparang. Di Lombok Utara, Kedatuan Sokong awal mulanya berpusat di kawasan hutan Selelos, Kecamatan Gangga. Dalam perjalanan sejarahnya, Sokong akhirnya dibagi menjadi 2, yakni Sokong Belimbing dan Sokong Kembang Dangar. Pada masa lampau, diperkirakan sekitar abad 16 atau 17, Kerajaan Sokong yang berpusat di Selelos atau di Bebeke itu pernah mendapat penyerangan dari Karangasem yang pada saat itu dipimpin oleh seorang senapatinya yang bernama Rangga Jowong. Sehingga Raja Sokong pada waktu itu, kalau kita katakan sekarang ini, mungkin istilahnya membumi hanguskan, meninggalkan kerajaannya untuk menuju menyembunyikan diri di sebuah hutan yang disebut hutan Batu Rakit. Di situ beliau mendirikan masjid dengan khotib yang pertama yang bernama Titik Mas Samaguna. Nah, selanjutnya masjid ini disebut Masjid Samaguna, Borok Samaguna, yang sekarang kita lihat di Karangraden. Di masa kelistrikan, wilayah Sokong ini mempunyai wilayah yang luas, bahkan menjangkau sampai ke wilayah Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, yaitu dengan batas Desa Mambalan. Itulah batasnya. Itu sekitar tahun 50-an masih Desa Mambalan masih menjadi bagian daripada kedistrikan Tanjung pada waktu itu. Ya. Nah, mungkin perlu kita ketahui pengertian tentang nama Sokong. Saya ingin jelaskan sedikit saja bahwa Sokong itu sesungguhnya pengertiannya penyangga. Karena pusat kerajaan yang sesungguhnya di Kabupaten Lombok Utara pada masa lampau yaitu Bayan. Nah, sehingga Sokong itu merupakan wilayah penyangga daripada Kedatuan Bayan. Jadi mengingat padatnya penduduk di Desa Tanjung, maka diperlukan untuk memekarkan desa itu. Maka pada tahun 1963, yang kepala Desa Tanjung pada saat itu adalah Datuk Putrawa, mulai memekarkan desanya menjadi Desa Sokong. Itu tahun 1993 itu. Nah, kepala desa yang pertama di Desa Sokong itu adalah Datu Winatih. Kemudian selanjutnya Datu Winatih setelah beberapa lama menjadi kepala desa diganti oleh Pak Nukalip. Nah, ini cukup panjang beliau ini, sekitar 30 tahunan beliau menjadi kepala desa di Sokong, Desa Sokong. Nah, kemudian setelah itu baru diganti oleh Pak Pajar Marta, yang akhirnya juga Pak Pajar Marta diganti oleh Pak Ripsah.
Selain sejarah Kedatuan Sokong, desa ini juga memiliki sejumlah destinasi wisata sejarah dan budaya yang potensial untuk dikembangkan. Dari segi wilayah, Desa Sokong memiliki lahan persawahan yang luasnya 153 hektar, kemudian ada lahan perkebunan seluas 122.325 hektar. Lahan pemukiman seluas 298 hektar. Di desa ini juga terdapat beberapa lahan yang merupakan aset milik pemerintah kabupaten dengan total luas lahan aset mencapai 1,5 hektar. Desa Sokong memiliki wilayah yang cukup luas. Setelah 3 kali mengalami pemekaran, Desa Sokong kini terdiri dari 19 dusun. Di antaranya, Dusun Batu Ampar, Dusun Bengkoang, Dusun Batumping, Dusun Gelumpang Gelu, Dusun Getak Gali, Dusun Karangnangka, Dusun Karangsobor, Dusun Kencong, Dusun Lendang Galuh, Dusun Manjalangu, Dusun Mengkudu, Dusun Murujumeneng, Dusun Orong Kelas, Dusun Orong Nagasari, Dusun Pengembuk, Dusun Prawira, Dusun Tanak Sanggar, dan Dusun Murnaga. Untuk total penduduk, Desa Sokong memiliki 3.701 kepala keluarga atau 11.546 jiwa. Jika dikerucutkan, jumlah tersebut terbagi sebanyak 5.761 laki-laki dan 5.785 perempuan. Pemerintah Desa Sokong terus berupaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Maka itu, anggaran dana desa pada tahun 2019 sebesar 3,5 miliar rupiah. Sedapat mungkin dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, sehingga sasaran maupun dampak daripada anggaran ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Salah satu yang menjadi prioritas pengalokasian anggaran yakni di sektor fisik, di mana pembukaan jalan baru sudah dilakukan oleh pihak desa. Jalan tersebut menghubungkan Dusun Kencong dan Dusun Mengkudu yang panjangnya mencapai 2 km. Jadi berkaitan dengan dari anggaran yang ada, jadi kita arahkan ini sesuai dengan hasil musyawarah kita di tingkat desa, dari musyawarah perencanaan di tingkat desa. Jadi ada beberapa kegiatan fisik, infrastruktur yang kita sepakati di semua dusun. Ada pembukaan jalan baru, itu sepanjang kurang lebih 2 km yang menghubungkan Dusun Kencong dan Dusun Mengkudu. Itu yang sudah kita laksanakan melalui kegiatan padat karya yang melibatkan warga masyarakat di 2 dusun tersebut. Kemudian di tempat lain juga ada kegiatan tanggul jalan yang ada di Dusun Murujumeneng. Kemudian ada beberapa kegiatan lain seperti pembuatan jembatan di Dusun Tanak Sanggar dan Dusun Getak Gali. Tidak sampai di situ, pemerintah Desa Sokong juga mengupayakan penanganan masyarakat terdampak kekeringan yang tersebar di beberapa dusun. Sehingga melalui kesempatan Musrenbang Des, disepakatilah pengalokasian anggaran dana desa untuk mengatasi kekeringan. Selain menyalurkan air bersih, pihak desa juga memprogramkan pembangunan sumur bor di sejumlah titik. Sebelum ada sumur bor ini, kami sangat susah untuk mendapatkan air. Kami harus berjalan jauh untuk mengambil air. Harapan saya agar semakin lancar, saya berterima kasih banyak untuk adanya air sumur bor ini. Tak ketinggalan, di sektor pendidikan juga tak lepas dari perhatian pemerintah desa. Salah satu program pendidikan yang digagas Desa Sokong ialah pemberian santunan kepada guru PAUD. Program ini dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan bagi para guru yang mendedikasikan dirinya di sekolah-sekolah PAUD. Di sektor kesehatan, Desa Sokong telah menerima bantuan pemerintah kabupaten berupa ambulan desa. Dengan demikian, keberadaan ambulan desa diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Pasca bencana gempa bumi beberapa waktu lalu, banyak fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan, salah satunya Polindes. Berangkat dari kondisi itu, pihak desa membangun Polindes sementara hingga di tingkat dusun. Tak hanya itu, guna memberikan pelayanan maksimal ke masyarakat, pihak Desa Sokong juga memperbanyak pelatihan pada kader posyandu yang ada dan menjadi salah satu program desa. Ya, berkaitan dengan pengelolaan dana desa di Desa Sokong, ini kami
Jadi sekali lagi pasca gempa ini kami prioritaskan untuk bagaimana memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Nah, seperti yang saya sampaikan beberapa bulan yang lalu, terutama terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Artinya kami di sini melihat karena Desa Sokong sebagian besar wilayah selatan Desa Sokong itu sering mengalami kekeringan. Nah, sesuai dengan janji kami pada APBDes Murni dulu bahwa di APBDes Perubahan tahun 2019 ini beberapa titik sumur bor menjadi prioritas penambahan kami di dalam APBDes Perubahan. Nah, di sisi lain juga kami juga melihat terutama di bidang kesehatan ya, ada beberapa fasilitas yang masih kurang, terutama bagaimana polindes, bagaimana sarana posyandu dan lain sebagainya. Makanya kami ini merupakan prioritas bagi kami untuk bagaimana memenuhi pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. Berkaitan dengan pelayanan semua administrasi kepada masyarakat itu kami gratiskan, terutama bagaimana pelayanan membuat surat keterangan pengantar pembuatan KTP, pengantar pembuatan KK, baik itu maupun surat untuk menikah dan lain sebagainya, itu kami gratiskan karena memang semata-mata tujuan kami adalah memberikan pelayanan yang tepat dan cepat kepada masyarakat. Perekonomian masyarakat di Desa Sokong terus berkembang pesat. Masyarakat mengandalkan berbagai sektor sebagai mata pencaharian mereka, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, hingga membentuk usaha kecil menengah. Salah satu jenis pertanian yang saat ini sedang berkembang di desa ini adalah budidaya buah melon jenis ladi dengan sistem tanam hidroponik. Bermodal swakelola dan hanya memanfaatkan lahan perkarangan seluas kurang lebih 10 meter persegi, warga yang pernah menjadi TKI ini kini berhasil membudidayakan melon yang diklaim sebagai salah satu melon dengan kualitas terbaik. Meski per satu pohon mampu menghasilkan 5 buah, namun untuk mendapatkan buah yang berkualitas, setiap pohonnya hanya disisakan 1 buah saja, dengan berat 1 hingga 2 kilo per buah. Tak hanya itu, selain manis dan tekstur buah yang lembut, melon jenis ladi ini juga ditanam tanpa menggunakan pestisida. Awal kami menanam itu dalam 10 pohon. Dalam mencoba, ya alhamdulillah setelah berhasil, kami pun mencoba untuk kedua kalinya itu dengan tahun yang sama sekitar 60 pohon. Alhamdulillah hasilnya pun memuaskan. Kemudian kami pun coba melangkah ke tahap yang ketiga, ya dalam 300 pohon. Alhamdulillah dalam 300 pohon pun ya alhamdulillah hasilnya memuaskan. Untuk masalah kualitas buah yang kita tanam melon ini memang mungkin jenis bibitnya sama dengan petani yang lain, cuman yang kita hasilkan mungkin ya yang lebih berkualitas lagi. Menurut pada pembeli memang kualitasnya beda, baik dari segi kesehatan maupun apa itu berbeda. Itu kata pembeli, baik dari rasa maupun apa kandungan-kandungan dalam vitaminnya, mungkin itu kan yang menilai itu pembeli. Tapi alhamdulillah selama ini semua pembeli itu merasa puas. Masalah untuk pemasaran kita kan sudah serahkan kepada marketing. Untuk penjualannya kalau kita sebagai petani cukup kita jual di kawasan. Masalah marketingnya kan ada yang udah ngurus untuk penjualan masalah buah. Ya tapi saya lihat selama ini ya cuma kadang peminat itu datang sendiri untuk membeli. Untuk pemasaran keluar mungkin ya karena terbatas, hasil terbatas ya mungkin tidak bisa sampai keluar. Cukup kita jual di sekitaran aja. Merespon keberhasilan tersebut, pemerintah Desa Sokong di tahun 2019 ini melalui dana desa telah mengalokasikan anggaran sebesar 15 juta rupiah untuk membantu pembiayaan proses penanaman dan pembangunan greenhouse. Untuk usaha kecil menengah, Desa Sokong memiliki pilot project program inovasi desa yakni pembuatan virgin coconut oil atau VCO. Kelompok manfaat New Daya berdiri sejak tahun 2014, diketuai oleh Raden Sukawati. Banyak tahapan yang dilakukan oleh kelompok sebelum mengolah bahan mentah kelapa menjadi minyak.
Dalam hal ini, pemerintah Desa Sokong bertugas untuk memastikan jika ketersediaan bahan baku bisa didapat dengan mudah. Salah satunya yakni dengan membina dan memberikan bantuan kepada sejumlah kelompok petani kelapa. Bagaimana tidak, produksi PCO oleh kelompok tersebut bisa menyentuh angka 2 ton dalam 2 minggu. Kemudian untuk pemasaran, selain bermitra dengan Bumdes Mart sejumlah desa, kelompok ini juga menggandeng beberapa pelanggan dari Kota Mataram. Sebagian besar pelanggan mengetahui produk yang dijual melalui media sosial Facebook. Dari sinilah, masyarakat yang tergabung dalam kelompok Niudaya ini mampu menghasilkan setidaknya Rp200.000 bahkan lebih setiap minggunya. Kami berdiri membentuk kelompok ini sejak tahun 2014 yang lalu, kurang lebih 5 tahun berjalan, dan pada sampai saat ini kami masih dalam kondisi, alhamdulillah dalam kondisi eksis, kemudian masih terus berproduksi. Kemudian ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan di sini. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir ini kami sudah membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang ada di 5 kecamatan di Kabupaten Lombok Utara, baik itu dari Kecamatan Pemenang sampai Kecamatan Bayan. Saat ini sudah terbentuk 12 kelompok khususnya untuk pengolahan kelapa. Kedepannya di awal tahun 2020 akan datang kami akan mencoba membuka di 9 dusun, mohon maaf 11 dusun, karena kita tahu Desa Sokong mempunyai ada 19 dusun, namun kami tidak mampu untuk membackup semuanya. Kami akan mencoba untuk di tahun 2020 akan datang, kami akan mencari kelompok-kelompok masyarakat yang ada di 11 dusun di Desa Sokong. Nah, kemudian kami berikan pelatihan seperti apa membuat atau mengolah PCO itu sendiri. Kemudian nanti ke depannya kami akan, begitu mereka kelompok-kelompok masyarakat ini akan mendapatkan pelatihan, kemudian bisa menciptakan sebuah produk, maka kami dari kelompok manfaat budaya yang beralokasi di areal Desa Sokong, yaitu kami akan mendisplay produk mereka di tempat kami di sini. Tidak hanya kelompok PCO, usaha mikro lainnya juga ada di Dusun Mengkudu, Desa Sokong. Kali ini berkaitan dengan budidaya madu trigona. Kelompok Patuh Batur yang sudah berdiri sejak tahun 2013 ini beranggotakan 8 orang dan setiap harinya berburu sarang lebah madu di hutan. Untuk proses pengolahan, kelompok ini memiliki 4 lokasi pengolahan guna memudahkan dan mempercepat produksi. Maklum saja, panen dilakukan setidaknya 1 hingga 3 bulan dan dari kegiatan tersebut dihasilkan sekitar 90 botol. Untuk pemasaran, kelompok ini melakukannya secara mandiri, di mana perorangan selalu datang silih berganti membeli produk madu trigona yang sudah dikemas sedemikian rupa. Budidaya madu trigona ini tercatat memiliki sekitar 800 sarang lebah madu dan belakangan kelompok ini dibantu oleh pemerintah desa berupa alat untuk mempermudah proses produksi. Kelompok Trigona Patuh Batur Dusun Mengkudu ini berdiri dari tahun 2013 sampai saat ini masih berkembang, masih membudidayakan trigona atau lebih dikenal dengan teldan. Sejarah berdirinya trigona ini, saya sebagai pembina pertama dulu oleh masyarakat khususnya Dusun Mengkudu, teldan atau trigona ini banyak tidak dimanfaatkan, malah dirusak. Kemudian saya selaku pembina punya inisiatif untuk bagaimana trigona atau teldan ini kita kembang atau budidayakan di Dusun Mengkudu. Nah, setelah itu saya selaku pembina membentuk sebuah kelompok yang namanya Patuh Batur Dusun Mengkudu, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, yang mana kelompoknya terdiri dari 8 orang. Kemudian lokasi daripada pembudidayaan trigona ini ada 4 lokasi. Proses pengembangan budidaya trigona atau teldan di Dusun Mengkudu ini kami lakukan dengan cara berburu untuk mendapatkan induk atau niang dari teldan ini. Artinya kami berburu, kami masuk ke hutan, kemudian kami melakukan pemindahan terhadap teldan ini, tentu dengan kami juga membawa satu buatan yang baru. Proses pemindahannya kami lakukan tentu dengan mengambil telur ya, kemudian dimasukkan ke stup baru, kemudian didiamkan di sana paling tidak selama 2 hari.
Setelah itu baru dibawa pulang. Nah, kemudian untuk proses panennya kami lakukan di sini, kami lakukan sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan. Tetapi paling lama itu 1 bulan atau 3 bulan sekali. Di sisi lain, Desa Sokong menjadi salah satu sekian desa di Lombok Utara yang memiliki BUMDesMart sendiri. Bangunan BUMDesMart yang persis terletak di dekat kantor Desa Sokong ini dibangun dari tahun 2018 lalu, di mana konsepnya yaitu untuk mengakomodir seluruh hasil produksi rumahan warga Sokong sebagai bentuk mendorong perekonomian masyarakat. Kedepannya, yang diinginkan oleh pihak desa agar BUMDes bisa membangun unit usaha mereka sendiri. Sebab banyak potensi yang ada di Desa Sokong, salah satunya gedung serbaguna. Bisa dikelola dan dimanfaatkan oleh pengurus BUMDes sebagai sarana olahraga. Bisa begitu juga beberapa objek yang bisa dikelola secara maksimal.